Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kali ini adalah yang terkait dengan elemen-elemen atau unsur-unsur dakwah ya. Jadi ketika kita berdakwah itu tidak asbun, tidak asal bunyi ya. Juga tidak omdo, tidak omong doang ya. Satu itu. Yang kedua, berdakwah itu adalah dengan niat atau tujuan tertentu ya. Makanya di sini ada tujuannya ya. Yang ketiga, ini tulisannya keliru nggak apa-apa ya. Yang ketiga itu adalah kedua ya, ada materinya ya. Jadi dakwah itu harus ada tujuannya, ada materinya, terus ada dai-nya ini ya. Dai yang kedua ini benar ya. Cuma ini saat nulisnya kebalik aja ya. Jadi kenapa begitu? Ya kalau dakwah tidak ada tujuannya nanti tidak genah kan gitu. Nah, makanya saya terangkan satu-satu ini. Sekarang nomor satu dulu. Yang pertama bahwa dakwah itu memiliki tujuan tertentu. Ya, ini unsur-unsur dakwah atau elemen-elemen dakwah ada 6. Jadi ketika kita berdakwah tidak boleh meninggalkan yang 6 ini. Pasti harus mencakup 6 ini. Salah satunya tidak dipakai atau salah satunya tidak ada, tidak berjalan dakwah itu, ya. Yang kedua, peringatan yang kedua. Yang ketiga, yang namanya dakwah itu tidak hanya ceramah ya, tidak hanya cuma istilahnya tuh manggung ya, atau cara bahasa guyone halo enggak ya. Tapi dakwah di situ maknanya adalah luas, artinya segala sesuatu yang dimaksud dengan suatu kegiatan. Kemarin sudah ya, dakwah apa? Diulangi, arti dakwah kemarin apa? Lalen maning. Hah? Apa? Jadi itu mangkat. Sing mangkat ini lupa kok ya Allah. Jangan lupa gitu loh. Mesti diwarai cara berpikir supaya otaknya itu mudah mengingat. Itu setiap mau tidur diulang lagi ya, pelajaran yang pagi. Jadi mau tidur ini ingat, memang sudah tidur, sudah di tempat tidur ya. Kamu merem, ingat semua yang tadi disampaikan oleh dosen. 1-2 makul ya diingat, kan ingat ya, dakwah adalah gitu. Nah, kalau kau nggak ingat bawa buku ya, diulangi. Oh ini nanti masuk terus tidur kan, berdoa terus tidur, itu mengendap di otak ya. Nah terus bangun juga begitu, bangun tidur setelah sholat tahajud, setelah qiyamul lail, setelah tadarus, kamu buka lagi yang tadi malam diendapkan, buka lagi, terus sambil menunggu mandi dan lain-lain, makan, kamu baca yang hari ini kayak gitu. Itu yang bikin cerdas begitu ya. Udah, oke, itu hanya mengingatkan. Nah kan, lebih banget. Aku masih ingat loh ya kemarin di halaman 8 buku ilmu dakwah. Itu semester 1 ya. Saya ngomong di semester 1. Sampai terus kelalen. Nanti dicari ya. Di halaman 8 buku ilmu dakwah alinea terakhir. Jadi begini, dakwah adalah, boleh tulis lagi, ini nggak boleh lupa sampai akhir hayat ya. Kenapa? Kalau sampai lupa definisi dakwah, gue wagu minal orang pantas. Wagu minal orang pantas. Kenapa? Masa sarjana fakultas dakwah nggak ngerti definisi dakwah ya. Jadi dakwah adalah ya, ini diingat lagi, boleh tulis lagi ya. Nanti diarsir di buku ilmu dakwah halaman 8 ya. Dakwah adalah suatu kegiatan untuk terus melaksanakan ajaran Islam atau menurut agama Islam demi mencapai dunia akhirat. Nah,
dakwah itu adalah suatu kegiatan untuk mengajak orang lain atau sekelompok orang untuk memeluk agama Islam bagi yang belum Islam ya, atau melaksanakan ajaran Islam bagi yang sudah Islam, ya kan? Demi mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Nah, definisi dakwah yang semacam itu ini sudah mencakup pada 6 komponen dakwah ini ya, nantinya ya. Ada 6 elemen dakwah atau komponen dakwah ya yang akan saya jelaskan. Oke, saya jelaskan ya. Nomor 1, tujuan dakwah. Nah, tujuan dakwah ketika kita berdakwah itu harus memiliki tujuan tertentu. Sekali lagi saya ingatkan, yang dakwah itu tidak hanya ceramah di panggung, oke? Tidak hanya mengajar, tidak hanya ya yang berkaitan dengan verbal, tapi semua kegiatan tadi untuk mengajak orang lain, ya kan, memeluk Islam atau melaksanakan ajaran Islam, itu namanya sudah berdakwah. Kalau diniati berdakwah, contoh, nggak usah ngomong-ngomong apa-apa, tapi berpakaian rapi seperti ini, pakai busana muslim. Lah ketika pakai baju, Bismillah ya Allah, nawaitu dakwah. Kalau ada orang yang melihat pakaian saya nanti tertarik kepengen berbusana muslim. Jadi makanya saya itu bututi ini ya. Kalau di panggung kayak tadi ngaji kan bunyai ya. Kalau sini kan bu dosen ya, jadi bunyai dosen itu. Kalau label saya, kalau orang undang saya itu bunyai dosen karena 2 ya. Kalau saya itu kalau mau jadi peneliti bisa ya, jadi pengarang novel bisa ya, jadi penulis skenario bisa ya, cerpen dan lainnya bisa. Tapi saya memilih 2 profesi dok, dai dan dosen. Jadi saya jadi dai, jadi ustadzah ya, jadi bunyai, mbak nyai Bien. Itu sejak aliyah kelas 2 ya, masih aliyah kelas 2 loh ya. Jadi masih gadis, muter kemana-mana. Jadi kalau Mbak Mumpuni itu sudah semester 5 baru jadi dai ya. Kalau saya jadi dari aliyah kelas 2, muter-muter ngaji. Nah itu profesi dai yang saya pilih ya. Tapi karena ingin ya, al ulama warasatul anbiya, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah ulama karena menjadi pewaris para nabi. Pewaris dalam hal apa? Dalam hal ilmunya, ya kan? Ilmu agama Islam, dan dalam hal menyebarkan agama, berdakwah. Itu yang dimaksud al ulama warasatul anbiya. Dan itu adalah derajat manusia yang paling mulia, ya. Makanya saya menekankan kepada Anda, apapun profesi Anda, ya, dimanapun Anda berada, ya, jangan lupa ya, Anda harus jadi ini, warasatul anbiya. Artinya apa? Besok kalau sudah menikah, kok sampean jadi politisi? Ya politisi sing ulama. Politisi ulama sing kepriwe? Boleh jadi pengurus parpol, boleh jadi pejabat, tetap mengedepankan dakwah, ya. Tetap mengedepankan syiar Islam. Paham? Harus lo ya. Terus kemudian kok orang jadi apa-apa, cuma ibu rumah tangga biasa ya, utawa tukang ode, apakah tukang batu, orang apa, tetap jadi dai. Lah caranya gimana? Ya jadi ibu rumah tangga paling ora dakwah ke anaknya, ya kan? Ayo nak, Bismillah diniati dakwah, itu namanya sudah dakwah ya. Terus bapaknya ngode nang kodean, terus apa, teman-temannya orang pada sholat, sampean yulah mandek sholat sih, ngurung sholat tuh refresh, jadi anyes gitu ya. Misalnya pas di tengah-tengah kerjanya itu misalnya, itu sudah dai kalau diniati berdakwah. Ya tentu saja lebih idealisnya ya enggak sebatas itu ya. Nek bisa sampean lulus kang fakultas dakwah, masuk kang fakultas agama Islam ya, keagamaan Islam prodi KPI ini dadi dai kabeh ya. Dadi ulama kabeh ya, yang besar. Amin ya. Nah, termasuk di dunia perfilman ya. Anda kok punya jadi sutradara ya. Lah jadi sutradara itu yang berkaitan dengan film Islam atau dimasukin ajaran Islam sedikit gitu ya, itu sudah berdakwah dan seterusnya. Besok jelasannya besok. Sekarang saya menjelaskan ini dulu.
Tujuan dakwah itu apa? Tujuan dakwah itu adalah tadi berkaitan untuk mengajak orang lain memeluk agama Islam. Satu, kedua, mengajak orang lain melaksanakan ajaran Islam, ya. Ketiga, untuk menyebarluaskan agama Islam, ya. Jadi sampai nang Amerika, terus di sana jadi bisnis. Nah, bisnisnya biasa makanan ya, kuliner Indonesia, misalnya kuliner Banyumasan. Nah, kalau sing didol apa lotek ya kan, misalnya mendoan ya. Tapi di situ ketika di dalam apa itu kafemu itu ada tulisan kaligrafi ya, Bismillahirrohmanirrohim. Kamu tulis dengan pakai bahasa Inggris ya. Misalnya apa? Diterjemahkan Bismillahirrohmanirrohim itu apa? Nah kan jadi orang-orang yang makan di situ misalnya itu tulisan apa kan, itu tanya ya. Nah nanti akhirnya kamu terangkan, terus dia tertarik kepada Islam itu misalnya. Itu sudah dakwah juga ya, sudah syiar Islam. Nah termasuk pedagang-pedagang bujarat dulu dari India seperti itu. Ke Indonesia itu nggak memaksakan kehendak, tapi mereka itu semua berdagang. Tetapi ketika berdagang di sinilah kemudian sambil melaksanakan ajaran Islam ya, sambil kalau ada adzan ya, mau lagi dagang tiba-tiba temannya ayo sholat adzan dulu gitu ya. Nah terus orang Jawa, orang Indonesia itu pada melihat itu apa sih, ini namanya sholat. Sholat siapa? Sholat itu menyembah Tuhan. Tuhan apa? Ya sama yang kayak kamu sembah ke Yang Widi gitu ya. Indonesia kan dulu nyembah ke Yang Widi, terus kemudian menyembah ke dewa-dewi kan gitu. Nah akhirnya tertarik masuk Islam ya, tidak memakai kekerasan. Nah Anda bisa seperti itu. Itu tujuan dakwah yang ketiga ya, mensiarkan agama Islam. Yang keempat tujuan dakwah di situ adalah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar ya. Atau ini sudah 5 boleh. Yang keempat amar ma'ruf, yaitu menyebarkan kebaikan ya. Yang kelima nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Nah, mengapa harus dua-duanya ya? Karena ketika hanya amar ma'ruf tok, menyebarkan kebaikan tok, tapi yang mungkar tidak diberantas, orang berhasil dakwah. Mengapa tidak berhasil? Ya percuma kan? Orang suluh ibu-ibu pada sholat ya, kalau tidak sholat nanti masuk neraka misalnya ya. Tahu-tahu yang di sana tetap pada mabok, tetap pada makan yang haram. Ya angel kan? Bagaimana mau sholat kalau makanannya saja sudah haram? Sulit ya. Jadi termasuk orang itu sulit untuk melaksanakan ibadah antara lain karena makanannya haram, ya kan? Nah, terus lagi sudah ada kebaikan. Pokoknya kita harus rukun, saling rukun di masyarakat. Nah, itu kan baik kan, amar ma'ruf. Tapi ketika di sisi lain ya, nahi mungkarnya tidak dicegah, yaitu apa? Merampok ya, merampok dibiarkan, ya kan? Nah, terus kemudian KDRT dibiarkan, ya rusak kan? Akhirnya tidak rukun kan? Tidak rukunnya dari mana? Itu tadi sih, karena merampok kan akhirnya yang dirampok kan marah ya, ya tidak rukun. Itu contoh ya. Jadi nahi mungkar dan amar ma'ruf harus berjalan. Itu tujuan yang kelima ya. Nah, terus selanjutnya yang keenam adalah menyebarkan rahmatal lil alamin. Rahmatal lil alamin. Rahmat itu artinya apa? Kasih sayang, perdamaian ya, keamanan ya. Terus apalagi kenyamanan. Itu harus disebarluaskan oleh Islam ya, itu tujuan dakwah. Maka sangat salah dan tidak benar ketika ada orang mengatakan Islam adalah teroris ya, Islam adalah radikal. Itu bukan Islam yang teroris, yang radikal itu adalah oknumnya ya, orangnya. Paham kan ya? Mengapa bisa seperti itu? Karena pemahamannya yang keliru. Ya, jadi memang Islam itu universal, Islam itu sangat bagus, tetapi pemahaman orang berbeda-beda dalam memahami, itu yang membuat radikal. Contoh ya, yang dulu terkenal teroris itu kan ada istilah
kalau ngebom orang nanti jadi pengantin, ya kan? Bukan pengantin itu menikah, enggak maksudnya, tetapi mengikuti apa yang dikatakan oleh Jalaluddin Al-Rum, ya. Jalaluddin Ar-Rumi itu ketika mau meninggal dunia, ya, kan jamaahnya nangis semua tuh. Ya, ketika nangis semua itulah kemudian sama Jalaluddin Ar-Rumi dibilang, kamu jangan menangis, saya bahagia. Ayo, aku mau mati bahagia semuanya karena saya mau masuk surga. Saya mau jadi pengantin. Nanti malam ketika saya sudah mati saya punya malam pertama. Ya, maksudnya malam pertama di kuburan loh, bahagia gitu loh. Lucu kan? Nah, maka kemudian ketika Jalaluddin Ar-Rumi meninggal, jamaahnya, santrinya ya, pengikutnya bukan menangis tapi malah tarian, wih, mubeng-mubeng, indah banget. Lah itu yang dikatakan tari sufi. Lihat kan? Pernah lihat? Yang orang itu bung. Ya, saya sampai mikir gini, apa nggak pusing? Tapi karena sudah enjoy ya, sudah tingkat ya, ini fisiknya sudah kekuatan fisiknya sudah termotivasi oleh kekuatan huruf kepada Tuhan, kepada Allah, maka nggak mumet ya, jadi enjoy. Bung, ini sudah kepada Allah, kepada Tuhan. Nah. Tapi ya sampean aja tiru-tiru ya. Nang desa nang kampung ana wong mati nangis, aja nangis, ayo pada joget. Ulihnya domai wong. Ya, itu. Jadi beda ya. Ini kan komunitasnya sufi ya. Makanya itu gitu. Sampai sekarang lo ya, pengikutnya torekohnya Jalaluddin Ar-Rum kalau ada yang meninggal malah nari. Kita tari sufi itu loh. Karena merasa bahagia mau ketemu Allah. Sampai tak ada nih itu, ya benar itu. Jadi kalau orang yang imannya sudah kuat, cinta mahabbahnya kepada Allah itu sudah kuat, kalau mau mati nggak susah, malah seneng karena mau bertemu kekasihnya. Tapi nek sampean aja disit ya, sampean ke masih muda ya, pada semangat ben kon dakwah Islam, punya anak keturunan ila yaumil akhir, Allahumma amin ya. Itu wong radikal kayak kan pikirannya ujar-ujare yang namanya nahi mungkar itu kudu dibom ya kan, lah kayak hotel kayak gue maksiatan tok dibom bem ya ora bener. Siapa tahu yang di hotel itu sekarang lagi maksiatan ya, misalnya di Bali lagi dengan pasangan yang tidak halal, besok tahu-tahu tobat ya menjadi ulama besar ya, menyebarkan Islam, kan nggak tahu. Itu ajaran Nabi yang benar begitu ya, nggak boleh membunuh orang yang sekarang belum beriman. Siapa tahu anaknya besok beriman, siapa tahu cucunya Islam gitu. Nabi, jadi Nabi itu sangat hebat ya, Islam sangat hebat. Orangnya saja yang pemahamannya itu kurang ya, akhirnya mampu. Siapa? Nah, ya orang masuk surga, wong kafir, wong orang beriman, yang dibom. Sampean tahu yang dibom? Yang dibom itu enggak ada orang yang Islam. Jadi memang keyakinan mereka benar, cuma kebenaran mereka itu separuh, enggak utuh. Artinya apa? Kalau Allah berkehendak, artinya itu ini sudah dirancanakan, ya itu semua sih ketentuan Allah ya. Mau punya keturunan, mau meneruskan Islam ya kan malah berdosa ya. Jadi nggak boleh seperti itu ya. Waduh bajingan jelek ini kayak apa ya? Naring dewek ngelawan nyantet ya, jangan lupa. Jadi ustadzah, jadi ustadz, jadi kiai, jadi dai ya. Itu banyak sekali cobaannya. Bahkan ada yang nyantet ya, biasa aja, BAJ ya. Bismillah lillah ya, serahkan kepada Allah. Allahul kafi ya. Santet minggir ya, minggir cewek. Ya kena pasah, kadang-kadang pasah, tapi kalau sudah lillah mantap. Kalau Allah tidak berkehendak saya mati, maka tidak akan mati kan gitu. Jadi malah kebal, sing nyantet kesu kan disantet bola-bali dening urip bae ya kan gitu. Daya tersin. Itu tujuan dakwah ya. Untuk menyebarkan rahmatal lil alamin. Terus kemudian kalau untuk di negara itu ya tujuannya untuk menyebarkan cinta tanah air ya. Terus kemudian menyebarkan hero-hero pembangunan dan lain-lain. Itu banyak tujuan dakwah. Tergantung materinya apa yang akan disampaikan dan tujuannya kita apa. Yang penting itu bernuansa kebaikan. Paham ya sampai sini? Oke. Nah jangan lupa. Jadi kalau kita berdakwah harus punya tujuan. Misalnya apa?
kita mendirikan TPQ ya, madrasahnya harus punya tujuan. Saya mendirikan TPQ ini dalam rangka untuk membentuk generasi Qurani, gitu misalnya ya. Nah, maka di situ ketika mendirikan TPQ dengan membentuk generasi Qurani, kita akan memiliki planning yang bagus ya, perencanaan yang bagus untuk membuat TPQ supaya anak-anaknya itu betul-betul menjadi generasi Qurani, ya kan? Masih kecil disuruh hafalan surat-surat pendek misalnya ya. Nanti meningkat lagi surat yang lebih panjang dan sebagainya sampai lulus TPQ misalnya menjadi penghafal Al-Qur'an karena generasi Qurani. Cuma sayang ya, zaman sekarang itu Masya Allah ya, orang pandai itu menjamur banget ya kan. Penghafal Quran itu sangat luar biasa. Anak kecil saja hafal, tapi ruh Islamnya yang kurang. Lah, ini kita nggak boleh seperti itu. Kita kalau mau membentuk generasi Qurani ya betul-betul yang berjiwa Al-Quran. Jangan hanya hafal di kepala, tapi jiwanya juga jiwa Al-Quran, ya kan? Banyak loh orang seperti itu, hafal Quran, ini juz ini, ayat ini ya, terus bacaannya ini, isinya ini, artinya maknanya kan pinter banget, tapi kelakuannya orang bener. Naudzubillah ya. Tapi insya Allah kalau Al-Quran akan mewarnai asal jangan itu disalahgunakan. Oke. Yang kedua dulu ini ya di sini ya. Ada dai atau subjek dakwah, juru dakwah. Subjek dakwah atau dai itu siapa? Yaitu orang yang menyampaikan materi dakwah. Nah, orang yang menyampaikan materi dakwah itu apa? Harus ustadz, harus kiai? Tidak. Semua termasuk Anda ya. Itu kalau Anda di semester 1 masih ingat enggak yang di buku ilmu dakwah itu? Di semester 1 itu saya dulu pernah menyampaikan ya, bahwa yang namanya dai itu siapa? Yang menyampaikan ajaran Islam. Kan gitu, Mbok? Nah, yang menyampaikan ajaran Islam itu siapa? Kan tidak hanya ustadz, ustadzah, tidak hanya kiai dan nyai, tapi semua yang menyampaikan dakwah Islam. Kan seperti itu. Nah, terus kemudian di situ dai ini, subjek dakwah ini, di samping menyampaikan ajaran Islam secara termanage, misalnya mendirikan TPQ, Madin dan sebagainya, juga dai di panggung gitu ya. Tapi di sini termasuk kegiatan apapun yang intinya menyebarluaskan ajaran Islam adalah termasuk dai, ya. Termasuk, makanya di situ saya sudah menerangkan di semester 1 sampai di YouTube ya, bahwa yang namanya dakwah itu ya materinya atau dalam berdakwah itu tidak hanya menyampaikan Islam secara Al-Quran ya, Al-Hadis kan gitu. Maka kemudian di sini kita semua adalah dai ya. Jadi jangan lupa, sampai ke orang aku sampai lulusan KPI dai apa udu yang reporter ya dai ya. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah dai dalam arti luas, ya kan? Ingat nggak? Aduh payah sih ingat karena gara-gara corona online terus juga diperhatikan. Jadi menurut tafsir itu di situ ada ya pengertian dakwah ya. Di situ mufasir itu memiliki dua pendapat ya kan. Dalam kata maro'a minkum mungkaron ya kan, fal yughayirhu biyadihi dan seterusnya itu. Sama yang itu kan hadis ya. Al-Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Apa itu? Saya jadi lupa malah. Surat Ali Imran ya. Kalau nggak salah ayat 110. Nah, dulu sudah saya sampaikan di YouTube-nya juga ada, di bukunya juga ada ya. Pengerti hukum ya, dasar hukum berdakwah ya. Dakwah dilihat di situ. Ada dasar hukum berdakwah yang diterangkan kata-kata minkum ya. Minkum itu di kata min ya, tulisan min ya, min ini gini. Apa kan? Mim nun ya, min. Kata minkum, min di situ artinya adalah sebagian di antara kamu, ya kan? Nah,
kemudian ada min yang berarti li tab'id, menguatkan ya. Ada yang li tabyin yang menguatkan ya, li tab'id yang sebagian ya. Nah, maka mufasir itu sepakat hukum berdakwah ada dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Nah, yang fardu kifayah inilah, ayo pahami, diingat-ingat ya, tulis ya, kena nang buku ilmu dakwah usana tapi ya bolati. Yang menafsirkan bahwa dakwah itu dilakukan oleh sebagian orang, berarti kan hukumnya fardu kifayah. Nah, yang fardu kifayah itu karena cuma sebagian orang yang diwajibkan berdakwah, maka di situ berarti dakwah dalam arti luas. Paham? Ya? Dakwah dalam arti sempit, kebalik ya. Karena Pak sebagian tok yang disuruh berdakwah. Sebagian kan artinya sempit. Penak toh, ingat-ingat. Ulam. Astagfirullah. Karo nulis ya. Ya. Jadi kata minkum ya di surat Ali Imran yang menerangkan bahwa sebagian kamu ada yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berarti kan berdakwah. Nah, mufasir, para penafsir Al-Qur'an memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan kata min kan artinya sebagian. Nah, itu ditafsirkan li tab'id, bagian. Jadi makanya hukum berdakwah dari tafsiran itu, menafsirkan ayat itu adalah fardu kifayah. Artinya apa? Yang diwajibkan berdakwah hanya sebagian orang, tidak semua orang berdakwah. Nah, yang menafsirkan seperti itu berarti ayo ngomongna ya aja ngalamun ngomongna. Itu berarti dakwah dalam arti sempit, karena yang disuruh berdakwah cuma sebagian orang, tidak semua orang. Yaitu siapa? Ya banyak, kalau sudah ada yang dari sekelompok kaum komunitas Islam, kok sudah ada yang berdakwah, sudah cukup. Makanya dakwah dalam arti sempit, berarti sing dakwah kok kowe tok gitu loh. Wis cukup ya, wis fardu kifayah wis gugur. Paham? Oke, saya teruskan. Terus kemudian ulama yang menafsirkan bahwa min dari kata minkum itu adalah berarti litabyin, penjelasan, berarti menjelaskan dari yang awal man, kata mannya ya. Nah, maka di situ hukumnya menjadi fardu ain, berarti dakwah dalam arti luas. Mengapa? Karena semua orang berarti hakikatnya adalah dai. Setiap Islam hakikatnya adalah dai. Paham? Setiap orang Muslim hakikatnya dai. Termasuk Anda ini mahasiswa itu sudah dai, ya. Nah, makanya fardu ain, sampai sudah wajib berdakwah. Itu ya, di Al-Qur'an itu tafsiran itu oleh ulama dikuatkan oleh hadis. Hadisnya apa? Kalau tadi kan maro amingkum mungkaron ya, yang fardu kifayah hadisnya itu ya. Nah, kalau yang fardu ain, penguatan hadisnya dari surat Ali Imran itu adalah kata-kata balighu ani walau ayat. Sampaikanlah dariku, dari Nabi, meskipun cuma satu ayat. Jadi, mengapa menjadi fardu ain? Setiap muslim hakikatnya adalah dai. Karena kalau muslim cuma bisa satu ayat saja sudah wajib berdakwah dalam arti luas. Paham ya? Kalau yang tadi yang pertama arti sempit, yang sekarang dalam arti luas, yaitu apa? Dakwah tidak harus di panggung, tidak harus jadi ustadzah, tidak harus jadi kiai. Jadi termasuk di situ punya anak, ayo nduk bismillah dulu makanya itu sudah berdakwah. Maka fardu ain. Jadi kalau sampai bisa bismillah, paling enggak anaknya besok diajari bismillah. Paham ora? Nek ora paham berarti ngalamun. Ya, karena saya menyampaikannya itu jelas banget ya. Dan besok keluar itu dites ya. Soalnya nek ora keluar gitu bahaya. Wis keluar jane ya ini ya. Di semester 1 sudah kan?
Tapi mbok bisa mbok sampean. Yang ketiga sekarang ya. Jadi paham ya? Jadi yang dimaksudkan dai adalah juru dakwah ya, atau narasumber sama saja. Kalau di seminar berarti narasumber ya. Narasumber pelatihan sholat khusyuk itu berarti sudah dai ya. Dai dalam arti luas, ya kan? Nah, kalau dai dalam arti sempit ya betuti, tukang ceramah gini dai dalam arti sempit ya. Tapi dai dalam arti luas, semua orang yang menyampaikan ajaran Islam itu namanya dai. Termasuk bahkan tidak menyampaikan, tadi cuma pakai baju tapi diniati dakwah ya, itu sudah dai. Atau sampean cuma dari panitia ngresiki sampah ya di Maulid Nabi, itu sudah dai. Kalau dakwah dalam arti luas ya, maka dai-nya juga dalam arti luas. Semua dai yang mendukung Islam tersebar itu namanya dai. Paham ya? Awas nek kewalik-walik. Nek kewalik-walik engko takok kena sedurunge kewalik ngesuk. Yang ketiga. Yang ketiga, unsur dakwah yang ketiga bahwa orang berdakwah, kita berdakwah itu harus memiliki madatut dakwah atau materi dakwah. Lah materi dakwah itu apa? Ya materi yang paling utama adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Tapi Al-Qur'an dan Al-Hadis itu sudah dijabarkan menjadi luas, ada ijma, ada qiyas ya, terus ada kaul ulama ya kan? Lah ijma, qiyas, kaul ulama ki maksudnya apa? Ya termasuk di buku-buku ya, di kitab-kitab itu namanya sudah boleh untuk materi dakwah Islam. Asal aja menceng-menceng ya. Sekarang itu banyak YouTube ya. Sekarang itu banyak YouTube jadi orang-orang pada terlena ya. Anak muda kepada kebingungan memahami Islam ya kan? Karena yang enggak ngaji di pesantren. Lah, sing lebih lucu lagi tadi pagi saya baru menemukan pendapat di otak saya. Waduh, ini gara-gara YouTube sekarang ulama dan dai kiai itu tergoda juga, artinya itu terlena. Artinya apa tuh? Tergoda, terlena, apa itu? Terkecoh ya. Kena apa ya? Sindrom YouTube, yaitu apa? Kelalen, ora ketungkul menyampaikan agama Islam yang sebenarnya, ajaran Islam yang benar, tapi ketungkul reang pada adu pendapat. Ya apa ya? Sing Islam radikal ngomong ini, terus engko disauri nang Islam moderat ngene. Lho ngapa kayak kuwe ora penting teman kan gitu ya. Tapi ya pentingnya tuh di mana? Pentingnya itu karena dalam rangka penjelasan ke orang luas ya kan. Lah Islam radikal ngawur kok ya. Ngomong seenaknya. Ya, akhirnya kan sama Islam moderat diterangkan yang tahu. Nah, bahkan kemarin saya tuh ada pelatihan tutor ya untuk coaching penyampaian tasawuf Islam. Nah, setelah saya mengikuti saya menyimpulkan ya Allah, intinya pada baik. Jadi itu tasawuf Al-Ghazali yang sudah saya pakai sejak saya kanak-kanak ya, sejak saya kecil sampai sekarang. Cuma metodenya berbeda. Kalau di metode NU itu memakai pondok pesantren yang disampaikan ya. Ini Al-Ghazali jenenge makrifat kayak gini kan gitu ya. Terus yang namanya mahabbah itu begini kayak gitu diomongna, terus diterangna sanate jelas nang NU ya. Tapi nek nang Muhammadiyah saya enggak mengklaim sana sini karena beliau kemarin coachnya juga jujur dari Muhammadiyah. Itu metodenya bagaimana cara membikin orang itu memiliki jiwa tasawuf. Jadi memang dari dulu itu kalau NU itu gudangnya ilmunya, ya paham ya. Lah kalau Muhammadiyah itu gudangnya metodologi. Karena apa? Muhammadiyah itu cenderung memakai metode-metode dari kaum sekular. Orang-orang yang suka sekolah dari luar ya, luar negeri, maka pakai seperti itu. Nah, ujung-ujungnya bareng wis rampung. Astagfirullah, saya jadi ngerti. Oh, jadi saya positif saja. Artinya apa? Saya dari pesantren ya, dari ustadzah saya mendapatkan ilmunya ya kan. Dari coaching itu saya mendapatkan metodenya bagaimana cara memasukkan tasawuf kepada orang-orang biasa, orang awam. Kan itu ya, yang tadinya malas berzikir jadi suka berzikir dengan metode. Tuh, paham ya? Itu madatut dakwah. Apa? Materi dakwah apa? Jajal, tak ulangi. Apa?
Apa? Materi dakwah. Iya apa? Al-Quran. Intinya ya. Tapi secara luas itu banyak sekali ada. Ya, oke. Asal yang ada sanadnya, ada rujukannya kepada Al-Quran dan hadis. Itu intinya ya, jangan lupa ya. Materi sekarang pedewek asbun dan rusak malah Islam ya. Jadi materi itu harus merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis ya. Jadi itu harus diteliti betul. Kalau Anda itu sekarang itu sukanya itu tanya sama Mbak Google, tapi menurut saya Google itu bukan Mbah ya. Saya kemarin sudah bilang Google itu Mas ya. Google gue lahirnya tahun 2016, ingat bilang Mbah ya melas sinong ya. Jadi Google itu jadi itu tahun 2016. Nah, tokohnya juga muda, namanya siapa? Larry Edward ya, yang satunya siapa itu. Itu orang Yahudi ya, orang Rusia dua-duanya. Sampean boleh browsing nanti ya di sini. Boleh siapa penemu Google, nanti ketemu ya. Paham ya? Terus yang keempat, dakwah itu juga harus memiliki mad'u. Mad'u itu siapa? Mad'u adalah objek dakwah atau audiens atau sasaran dakwah. Ya, ada yang dituju orangnya, ya kan? Masa sudah ada dai-nya, sudah ada materinya, ya kan? Terus sudah ada tujuannya. Terus dakwah naring ayam, ya udah timbo. Makanya di sini harus ada objek dakwah. Objek dakwahnya siapa? Secara umum, secara luas adalah manusia. Paham ya? Jadi orang mungkin sampai dakwah, halo komunitas ayam, gitu ya. Mulai sekarang sampean nggak boleh notol sembarangan, lu ya jadi. Hah? Gimana? Pada orang gila. Nanti malah ketularan gila. Kalau menurut saya sih kalau orang gila ya diopeni sampai waras itu menurut saya nggak perlu. Ya, artinya ada yang lebih penting dari itu. Karena apa? Kalau dia sudah gila kan untuk diopeni ya, membuang waktu, biaya. Lah wong wis gila ya mensur ke ya. Wong gila gue malah kanane seneng lu ya. Nggak punya tanggungan orang gila ya. Luar pelakoni apa bae ora dosa. Jadi menjurna bae wong gemblung ya. Pada aneh rasa ya. Gawe panti orang gila ya. Jadi wong gemblung pada diopeni, pada diresiki, pada kayak. Tapi ya ada baiknya, ada positifnya. Yaitu tadi wong gemblung orang pada mlaku-mlaku muda kan gitu gitu ya. Alhamdulillah. Iya, Mbok. Ibaratnya nggo gawe naungan Termasuk jihad. Lampu kowe. Ya jihate kowe kok paling men aja pada muda nang dalan. Tapi sampean tahu nggak update status saya di medsos? Salah satu bukti kekuasaan Allah adalah ya memberikan keturunan pada orang gila dan keturunannya normal jasmani rohani. Ya, salah satu bukti kekuasaan Allah bahwa Allah lah yang menentukan segala sesuatu termasuk menentukan anak dan keturunan. Kenapa saya bisa update status begitu? Karena saya punya tetangga, ya, yang tetangga ini jenis orang gila, lah orang gila, tapi perempuan laki-laki ini ya, nanti gilanya mandan setengah toh. Perempuannya nggak tahu, lah akhirnya suka sama perempuan menikah, punya anak, punya cucu normal sampai sekarang, lah itu berarti kan kekuasaan Allah ya, memberikan keturunan pada orang yang tidak normal. Terus keturunannya normal, hebat banget, Mbok. Tapi anakku si bujang semester 1 normal, ganteng ya kan, pinter, tawadu, masya Allah, bukannya luar biasa. Malah orang ada keturunan meninggal di semester 1 ya kan, sholawatan itu sih, pulang sholawatan. Itu kan berarti keturunan Allah. Jadi orang saya sombong lah ya, nih dia keturunan jadi ulama besar, jadi orang hebat. Praktis bahasa orang umumnya itu enggak, itu ketentuan Allah, bukan karena kita, paham? Supaya kita jangan sombong. Wanake hebat-hebat, dadi wong hebat ora usah sombong. Kuwi kersane Gusti Allah, ha? Ngapa? Insecure. Ya sama tidak boleh. Islam itu dikatakan
Ya, agama yang paling tinggi. Dan manusia itu dikatakan makhluk yang paling mulia. Jadi kita harus pede. Apalagi sampean ki ganteng loh. Ora percaya ngono. Engko bali kang kene. Ya. Sampean ndeleng nang kaca. Wih, gitu kan ya. Mbah selfie, apa selfie sih nang HP cepret gitu ya. Bar gue engko sampean ning buritan. Moto. Hah? Nah, bebek wedhus dipoto cepret gandeng di karo sampean. Gandeng di karo sampean. Hah? Dibandingin nanti. Saya ngomongnya itu enggak itu loh ya. Enggak menghina sampean. Ya saya ngomongnya itu adalah fakta. Jadi orang sampean tok termasuk saya, ya kan? Saya itu sangat pede sebagai perempuan yang cantik, ya. Mulanya aku sengit banget kan awang ngomong marinyong anu apa? Jerek anu mungil ya, anu maksudnya kecil gitu ya. Orangnya tak sembiling kowe. Nah, aku bangga ring mungilku gitu ya. Karena apa? Cantik itu tidak harus tinggi besar, ya kan? Ya kan? Wong gede banget ya. Wong gede banget, dhuwur banget ora ayu blas ya kan? Tapi nek butuh timbuk cantik begini, wah. Tepuk tangan dong. Artinya kita memang harus pede ya. Ini dengerin. Saya belum sampai final. Dengerin. Saya belum sampai final ya. Tadi ya. Kenapa begitu? Karena Allah sendiri loh ya yang bilang di dalam surat At-Tin, ya kan? Gimana suratnya? Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin laqad. Nah ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Teman-teman Gusti Allah wis gawe menungsa dalam keadaan sing sempurna. Oh, ya? Sempurna, bagus sempurna apa? Akalnya, fisiknya, ya kan? Loh kenapa kita merendahkan nikmat Allah yang sebesar itu sampai kemudian dibandingkan sama makhluk lainnya? Coba, sama hewan masih cantik, masih ganteng manusia, seelek-eleke menungsa pasti nek dibanding kewan tetap lebih apik manusia. Wong kewan sikile papat, berangkang, ana sing glosor ya kan ulah. Iya ulah kan glosor ya. Iya, nek sampean tegak berdiri iki gandeng-gandeng enggane ora pede. Aduh dosa gede ya. Kan betul harus istighfar ya. Dan terbukti ya dalam kenyataan manusia yang pede dan bersyukur mendapatkan nikmat yang luar biasa. Contohnya siapa? Ya nyuwun sewu, ada seorang artis, saya tidak menyebut nama ya, mbok nanti nggak terima. Seorang artis nyuwun sewu ya, wis pendek, kecil, laki-laki ya, cacat lagi, tapi istrinya apa? Anak pejabat, cantik jelita, ya kan? Sarjana, kaya raya. Karena bersyukur, tidak merasa minder. Dan itu yang artis sedunia kenal kabeh, enggak sampean goleti artis yang seperti itu ya. Kekurangan malah jadi kelebihan. Nah, karena merasa bersyukur ya, walaupun kekurangannya cuma tingginya enggak ada semeter, mencintai perempuan sampai 170 cm, pede bae, ayu dhewek elek bae, cacat pede bae. Lah akhirnya malah Allah memberikan ya wis ngono ndilalah bocah cinta, bocah kue sama orang tuanya nggak boleh, terus nekat bayi padahal anak satu-satunya akhirnya ya uli. Dan itu tidak hanya satu, banyak, termasuk teman saya dulu di Wali Songo ada yang seperti itu persis ya. Dan sekarang juga saya pernah disuruh ngaji di sana, saya melihat betul istrinya ya, sarjana, cantik, kaya dan sebagainya, pinter ya. Nah, tapi wong sing ora pede, masya Allah, naudzubillah semata. Gandenge ulang-ulangan, ayune ulang-ulangan, seprene kan ndek bojo. Ya, Mbok? Kenapa? Ora syukur maring Gusti. Wis diwehi ganteng, wis diwehi ayu, es di rumah saya elek bae. Sebab apa? Guli foto cepret, foto dek, terus banding naik cepret.
Pangeran Muhammad bin Abdullah. Ya karuan ganteng kana, dewek minder terus ya kan? Nggak usah kasih tip ya. Kalau sampean kepengin tampak cantik atau tampak ganteng terus, sampean guli dolan karo bocah sing elek. Sabare karo dolane karo sing lebih elek kan sampean. Gue nek nggo motivasi diri. Mesti kok merasa ayu terus ya, merasa ganteng terus ya. Hah? Nah, tapi engkau daripada jadi sombong orang usah kaya gue lah. Sing penting pede bae di hati. Sing penting aku lebih ayu sekang wedhus kaya gue bae. Sing penting bersyukur lah ya. Nah, sing penting bersyukur. Sampean ganteng banget loh, ngono ya. Satu itu ya. Kedua, ya. Yang namanya malaikat bentuknya kayak apa? Orang ngerti malaikat? Ada yang berbentuk seperti burung. Malaikat Jibril sih ada sayapnya, iya kan? Nah, kepengin dadi wong ganteng, be malaikat Jibril ndadak dadi wong disit, ya kan? Berarti wong kan sing paling ganteng ya, paling ayu, ya kan? Iya ora percaya ngono di selfie karo batire sing nang kanan ya. Maksudnya batir gue mikir hayawan ya, malaikat jin apa maning masyaallah. Jin ujare sampean ayu. Elemen dakwah atau unsur dakwah yang kelima adalah metode atau torekoh ya, atau jalan dakwah ya. Jalan dakwah itu seperti apa? Ya metode caranya berdakwah. Nah, metode dakwah itu nanti saya terangkan ya, ada 10 minimal ya. Metode ceramah, metode diayah ya atau propaganda, terus metode diskusi ya, metode tanya jawab, metode bilhal. Jadi ada 10. Ini metodenya nanti ya. Bagaimana caranya nanti setelah pertemuan yang selanjutnya. Oke. Terus yang terakhir adalah wasilah atau media dakwah. Nah, berdakwah juga harus ada medianya. Bedanya kalau metode itu caranya seperti tadi ya dengan ceramah. Kalau media itu yang untuk ceramah. Kalau metodenya ceramah, medianya apa? Lisan. Dia anak, dia anak wong ceramah orang lisan, ya kan? Ya, jadi medianya lisan, tapi itu media utama. Tapi media lainnya boleh ini, ya, betul sampean, sound system, gitu kan ceramah dengan sound system. Tapi yang saya maksudnya adalah media utama, ya. Oke.